Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan teknik reaksi kimia 2, yang pastinya kalian sudah mendapatkan materi teknik reaksi kimia 1 di semester yang lalu, jadi semester ini kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di semester lalu. Dan untuk mata kuliah ini, biasanya saya sebenarnya berpartner dengan Ibu Novi, karena Ibu Novinya pergi sekolah, jadinya ganti partner ya. Kalau kalian lihat di jadwal itu sebenarnya partner saya adalah Ibu Mardiah. Tapi karena di beberapa minggu lalu Bu Mardia juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk juga melanjutkan studi S3 gitu, sehingga partnernya harus berganti lagi, yang jadinya sepertinya nggak sesuai dengan yang ada di jadwal yang dibagikan oleh program studi. Sepertinya nanti yang menjadi partner saya untuk mengajar TRK itu adalah Pak Ari. Nanti Pak Ari masuk setelah UTS ya. Nah, ini untuk slide-nya, saya masih menggunakan materi yang dulu digunakan oleh Ibu Novi. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, silakan juga ditanyakan. Sebelum kita memulai materi, tentunya kita menentukan skema dulu ya, skema penilaian. Seperti biasa, kayaknya kalau untuk TRK itu skema penilaiannya adalah skema 5. Jadi ada nilai tugas 20%, ada nilai afektif atau keaktifannya 10%, kemudian nilai UTS 30%, dan nilai UAS-nya 40%. Apakah kalian sepakat dengan skema penilaian tersebut, atau mungkin ada masukan yang lain? Sepakat, Bu. Oke. Bu. Oke, udah saya setting juga sih di Mols. Kemudian untuk RPS-nya nanti saya upload juga di Mols ya, tadi belum sempat di-upload. Kemudian pertemuannya kita masih seperti yang dulu, kita masih online gitu, belum bisa offline sepertinya di semester ini. Semoga kalian juga tetap sehat ya, dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Mungkin sebelum kita mulai kuliah, kalian semua masih sehat-sehat aja kan ya? Nggak ada yang kenapa-napa kan? Alhamdulillah, Bu. Ya, karena kemarin habis yang dari kita ke, kalian ada yang ikut ya, ke mana tuh namanya, ke pengabdian masyarakat itu ya? Sehat-sehat aja habis dari situ. Alhamdulillah masih sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sehat. Ya, saya agak khawatir aja soalnya saya setelah dari situ saya sempat berapa hari gitu demam ya, dan demamnya agak berbeda gitu, makanya saya agak khawatir kalian baik-baik aja atau enggak ya gitu. Terus juga di fakultas kan ada beberapa dosen yang positif ya kemarin gitu, jadinya agak khawatir sih kemarin, takutnya ada mahasiswa yang juga terkena gitu. Semoga semuanya tetap sehat. Selanjutnya silabusnya untuk TRK 2 itu kita akan mempelajari tentang reaksi heterogen. Kalau di TRK 1 itu kita akan belajar yang homogen reaksinya. Nah, yang ini sekarang kita belajar untuk reaksi heterogen. Kemudian ada reaksi dengan menggunakan katalis padat. Nah, di TRK 1 itu kan kita mempelajarinya masih menggunakan katalis cair ya. Nah, sekarang ini menggunakan katalis padat. Kemudian ada juga sedikit mempelajari tentang reaksi biokimia, kemudian reaksi non-katalitik, which is artinya itu reaksinya itu tidak menggunakan katalis. Kemudian mempelajari beberapa jenis reaktor yang tidak kita pelajari di TRK 1. Jadi di sini kita akan belajar tentang bagaimana mendesain packed bed reaktor, kemudian jenis yang kedua ada bubbling fluidized reaktor dan circulating fluidized reaktor, serta deaktivasi katalis. Jadi katalis itu kan pada suatu waktu nantinya dia akan mengalami yang namanya deaktivasi gitu. Jadi tidak aktif lagi. Nah, nanti kita akan mempelajari apa saja hal yang mengakibatkan katalis itu mengalami deaktivasi, dan apa saja hal yang bisa dilakukan untuk mencegah deaktivasi katalis tersebut, dan jika sudah terjadi deaktivasi, apa yang harus kita lakukan. Ini adalah literatur ya yang kita gunakan, sama seperti TRK 1, bisa menggunakan Vogler, kemudian
Tes, suara saya masih putus-putus. Sudah enggak, Bu. Sudah enggak, Bu. Nah, ini karena paket data ini di kampus internetnya rusak. Saya lanjutkan ya. Vogler, kemudian Levenspiel, seperti biasa kita menggunakan Levenspiel, dan juga bisa ada menggunakan GM Smith. Kemudian tadi kan di silabus disebutkan ya bahwa kita akan mempelajari tentang reaksi heterogen. Nah, apa yang dimaksud dengan heterogen atau heterogeneous reactions itu bisa dilihat dari gambar ini perbedaannya. Kalau reaksi yang homogen maka itu hanya ada satu fasa aja, jadi ada single liquid phase. Jadi cuma ada satu fasa. Nah, kalau misalnya heterogen reaction itu ada dua fasa. Contohnya di sini ada fase liquid dan ada fase solid. Jadi di sini ada dua fasa. Untuk sistem reaksi heterogen itu ada dua faktor yang rumit atau complicated yang harus diperhitungkan di luar apa yang biasanya kita pertimbangkan dalam sistem yang homogen. Yaitu yang pertama adalah komplikasi dari ekspresi laju reaksi. Jadi untuk menentukan laju reaksinya ini akan lebih complicated. Kemudian yang kedua adalah komplikasi pola kontak untuk sistem dua fase. Karena fasenya itu ada dua, misalnya ada fase liquid dan fase solid, maka ini kan pasti dia akan mengalami yang namanya kontak. Nah, kontaknya ini dia akan ada beberapa pola gitu, polanya macam-macam. Pola 1, 2, dan seterusnya nanti kita akan pelajari. Kemudian untuk menentukan laju reaksi yang kompleks untuk reaksi heterogen, maka kenapa gitu ya? Kenapa laju reaksinya itu kompleks? Karena ada lebih dari satu fasa yang hadir. Kemudian pergerakan material dari fase ke fase itu harus dipertimbangkan dalam persamaan kinetikanya. Jadi kalau misalnya ini tadi ada solid ya, kemudian ini ada yang namanya liquid, ini kan nanti akan terjadi pergerakan kan dari solid. Kita mau mengambil satu zat yang ada di dalam solid ini, misalnya senyawa A, kemudian dia akan mengalami transfer massa ke liquidnya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan dalam perhitungan kinetikanya. Jadi ekspresi laju secara umum akan memasukkan istilah perpindahan massa. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau di reaksi homogen yang kita pelajari di TRK 1, kita hanya memperhatikan laju reaksi, kinetika reaksinya saja. Di sini juga kita akan mempertimbangkan kinetika dari perpindahan massanya. Jadi tidak hanya kinetika kimia biasa. Istilah perpindahan massa ini berbeda dalam jenis dan jumlah dalam berbagai jenis sistem heterogen, karenanya tidak ada ekspresi laju tunggal yang memiliki aplikasi umum. Jadi kalau reaksi homogen kemarin kita udah jelas min RA sama dengan KCA, min RA sama dengan KCA kuadrat, maka kalau di sini kondisi untuk kinetika perpindahan massanya itu bisa berbeda-beda tergantung dari kondisi dari reaksi tersebut. Nah, reaktor heterogen itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang jenisnya fluida solid reaktor. Ini ada dua jenis. Ada yang reaktor gas padat dan ada yang reaktor cair padat. Jadi ada gas solid dan liquid solid. Nah, untuk kenapa sih gas itu juga termasuk dalam fluida, tidak hanya yang liquid gitu ya? Karena kan jenis fluida itu tidak hanya liquid ya, tapi gas itu juga termasuk dalam suatu jenis fluida. Kemudian ada yang fluida solid katalitik. Jenis reaktornya adalah reaktor gas padat katalitik dan cair padat katalitik. Bedanya apa? Kalau yang ini tuh tanpa katalis, ini tanpa katalis, dan kalau yang ini menggunakan katalis. Nah, kemudian ada dua jenis reaktor lainnya lagi, yaitu ada fluida reaktor, ada dua jenis ya, jadi ada gas cair dan ada cair-cair. Jadi gas cair itu juga termasuk fluida. Kemudian ada yang malah 3 jenis. Jadi ada gas, liquid, dan solid di dalam satu reaktor. Nah, ini lebih kompleks lagi gitu. Jadi ini bisa kalian pertimbangkan ketika kalian memilih suatu reaktor.
Dari mana pertimbangannya, kapan kita menggunakan gas padat, cair padat, dan seterusnya, itu tergantung dari bahan baku yang dimasukkan ke dalam reaktor dan katalis yang kita pilih gitu. Kalau katalisnya cair ya berarti kita cair-cair gitu. Kalau misalnya bahan baku kita gas, kemudian katalisnya padat, oh berarti itu gas padat katalitik seperti itu. Kemudian ini adalah kinetika reaksi heterogen. Karena lebih dari satu fasa, maka gerakan reaktan dari suatu fasa ke fasa yang lain itu harus diperhitungkan ya. Jadi ini, gerakan reaktan dari satu fasa ke fase yang lain harus diperhitungkan. Atau nama lainnya adalah transfer masanya. Persamaan laju reaksi terdiri dari kinetika kimia dan perpindahan massa. Jadi ada dua jenis tadi. Kalau reaksi homogen kita cuma memperhatikan ini ya, kinetika kimia. Kalau heterogen maka juga ada perpindahan massanya dari satu fase ke fase yang lain. Perpindahan massa ini berbeda macam dan jumlahnya pada setiap sistem heterogen yang berbeda-beda juga. Sekarang contoh satu. Berapa banyak contoh satu ini kasusnya adalah pembakaran partikel karbon di udara. Bisa kalian bayangkan ya. Jadi misalnya ada di sini contohnya karbon, anggaplah batu bara gitu kan, yang mengandung karbon itu dibakar. Nah, berapa banyak laju reaksi yang terjadi jika persamaan reaksinya itu sebagai berikut. Karbon ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida. Di sini kita mengabaikan pembentukan karbon monoksida sebagai reaksi samping ya, tapi di sini kita menggunakan reaksi utama. Coba menurut opini kalian kira-kira ada berapa jenis laju reaksi yang terjadi pada proses pembakaran partikel karbon di udara ini? Bukan dalam bentuk nilai laju reaksinya ya, bukan, tapi ada berapa jenisnya laju reaksi yang mungkin terjadi? Mungkin ada yang bisa memberikan opininya, pendapatnya. Itu jenisnya ditinjau dari apanya, Bu? Dari orde atau seperti apa, Bu? Ditinjau dari bahwa ini adalah suatu reaksi yang heterogen. Kira-kira berapa banyak jenis laju reaksi yang terjadi? Kalian bisa buka di Levenspiel itu di chapter 17 ya untuk reaksi heterogen. Chapter 17. Supaya kalian bisa membaca di situ apa sih yang dimaksud dengan reaksi heterogen gitu dan apa sih yang dimaksud dengan perbedaannya dengan reaksi yang homogen. Nah, kalau misalnya di sini nggak ada yang bisa menjawab, ini penyelesaiannya ya. Jadi ini yang membedakan antara reaksi heterogen dan homogen. Kalau reaksi homogen itu kita nggak perlu memperhatikan atau membayangkan bagaimana perpindahan massanya gitu, karena dia satu fase aja. Nah karena di sini untuk heterogen itu ada dua fase, maka kita harus mempertimbangkan tadi ada yang namanya perpindahan massa juga. Gitu. Jadi ada berapa tahap laju reaksi dan ada berapa tahap kinetikanya. Maka itu di sini jawabannya adalah ada dua tahapan kinetika. Kenapa? Karena ada satu kinetika reaksi dan ada satu transfer massa. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, di sini tadi case-nya adalah burning carbon particle. Jadi ada partikel karbon yang dibakar. Kita bayangkan ya, kita punya partikel karbon. Anggaplah ini seperti bongkahan batu bara gitu ya, kan itu mengandung karbon tuh. Kemudian kan kita kalau mau melakukan pembakaran tuh kita butuh yang namanya kehadiran dari oksigen kan. Nah, oksigen ini dibutuhkan oleh karbon, kemudian karbonnya terbakar, maka akan menghasilkan gas CO2. Nah, konsepnya kan seperti ini ya, oksigennya berkontak dengan karbon, kemudian menghasilkan outputnya berupa karbon dioksida yang dibuang lagi kembali ke udara, ke lingkungan.
Ini adalah skema fisiknya. Nah, bagaimana dengan skema modelnya? Maka di sini kita bisa menggambarkan. Kalau transfer massa itu kita biasanya harus menggambarkan modelingnya. Nah, di sini kita gambarkan bahwa ada lapisan yang air ini kan udara ya. Jangan kebalik ya, ini dalam bahasa Inggris. Jadi ini udara. Kemudian di sini bagian solid atau karbonnya. Nah, di sini antara udara dengan solid itu ada lapisan atau apa ya namanya permukaan gitu yang membatasi mereka, ada layer di sini. Nah, di sini oksigen dari udara kan akan berkontak dulu ke solid, kemudian produknya dia akan mengalami reaksi kan, karbon plus O2-nya akan mengalami reaksi menghasilkan CO2. Nah, CO2 yang dihasilkan dari sini akan keluar kembali ke udara. Ini adalah contoh modelnya dari skema fisik kasus pertama tadi. Nah, ini adalah bagian dari sini, dari titik ini ke sini. Itu kita sebut dengan yang namanya gas film. Film kan kalian udah pernah mendengar ya pastinya, film itu adalah lapisan tipis. Gitu. Nah, di sini profil konsentrasinya, karena kita kalau di TRK itu bicara tentang konsentrasi untuk menentukan kinetika, maka di sini kita akan menggambarkan bagaimana perpindahan dari badan fasa gas menuju ke badan solid atau padatan. Ini solid body-nya. Nah, berarti konsentrasi A kita anggaplah di sini senyawa oksigen itu adalah A ya. Maka di sini ada konsentrasi A di dalam gas, di bagian badan fasa gas CAG, kemudian dia akan berkontak menuju ke padatan kan. Nah, ini berarti di sini. Nah, biasanya reaksinya itu kan terjadi di permukaan padatan. Sehingga di sini kita tulis sebagai konsentrasi A S. S itu adalah menunjukkan ini apa? Surface. Jadi konsentrasi A di permukaan surface. Nah, di sini antara badan fasa gas itu adalah udaranya, airnya. Nah, antara badan fasa gas dengan surface dari padatan itu ada lapisan tipis yang kita sebut dengan film gas. Dapat dilihat bahwa terdapat dua langkah secara seri yang terlibat, yaitu perpindahan massa oksigen ke permukaan padatan, permukaan karbon, dan kemudian diikuti oleh reaksi di permukaan partikel. Jadi reaksinya terjadi di permukaan partikel. Ini sebagai gambaran kalau misalnya di dalam reaktor itu kita punya katalis padat ya, di mana ini beda dengan yang dulu. Bayangkanlah seperti ini, misalnya kan biasanya bentuknya ada yang serbuk, ada yang pellet, kemudian kita masuk ini raw material kita dalam bentuk liquid. Maka nanti liquid ini kita misalkan liquidnya A ya, maka nanti di sini kita besarkan katalisnya. Nah, di sini liquidnya akan bereaksi di permukaan dari katalis. Kemudian ada juga katalis yang jenisnya itu poros katalis, jadi dia ada pori-porinya. Nah, kalau ada pori-porinya biasanya liquid ini akan masuk ke dalam. Kemudian melalui pori-pori yang ada di permukaan, kemudian akan bereaksi di dalam katalis ini. Kemudian nanti produknya, misalnya di sini kita punya liquid A sama liquid B ya. Maka nanti A dan B ini akan masuk ke dalam pori-pori, melalui pori-pori ke dalam katalis. Maka di dalamnya itu akan nanti terjadi reaksi A plus B misalnya menjadi C, baru nanti produknya akan keluar lagi dari katalis padatnya dalam bentuk senyawa C sebagai produk. Kalau katalisnya ini tidak berpori, maka reaksi A plus B-nya itu terjadi di permukaannya. Bisa dibayangkan ya. Kemudian contoh 2, fermentasi aerobik. Berapa banyak persamaan yang terbentuk ketika gelembung udara melalui cairan dalam tangki yang mengandung mikroba yang terdispersi dan digunakan untuk menghasilkan produk. Jadi ini misalnya reaktor yang menggunakan mikroba ya, di dalamnya ada banyak mikroba, terus ada kita masukkan di sini gelembung udara, bubble gitu. Nah, itu ada berapa persamaan kinetika yang bisa terbentuk untuk menghasilkan produk. Kalian bisa lihat di halaman 370 di buku Lavensfield. Coba dibuka dulu bukunya.
Sudah pada dibuka bukunya? Nah, ini penyelesaiannya. Coba kalian lihat di gambar ini, kemudian kalian bisa nggak membayangkan apa sih yang dimaksud dari gambar ini? Saya kasih waktu 5 menit ya. Kalau misalnya salah juga nggak apa-apa. Beropini aja, ini dari gambar ini menurut kalian tuh apa yang bisa ditarik kesimpulan dari gambar yang ada ini? Dimana di sini ada air bubble-nya, gelembungnya yang masuk ke dalam tangki, dan ini adalah sel dari mikrobanya. Kan tadi di dalam tangkinya ada mikroba-mikroba. Kalian lihat dulu ya. Saya kasih waktu 5 menit. Kalau dari buku TRK, Bu, dikatakan ada 7 step di prosesnya. Ya, apa aja? Nah, yang lain bisa memberikan opininya. Kira-kira 7 step itu yang mana aja ya menurut kalian? Kalau nggak ada yang bisa sampai 7, coba 1 aja misalnya, siapa gitu jawab. Satunya ini ke ini gitu. Kan konsepnya perpindahan massa kan, kinetika perpindahan massanya. Dari gambar ini sebenarnya bisa dilihat gitu. Mengikuti yang tadi ya, contohnya yang ini. Kan ini bisa dibayangkan sebenarnya dengan mudah. Berarti oksigennya ke karbon, kemudian bereaksi di karbon menghasilkan CO2 seperti itu. Nah, kalau di sini cukup disebutkan gitu, perpindahan massanya itu dari sini ke sini, dari sini ke sini. Mungkin ada yang bisa menjawab. Kita sama-sama membayangkan ya, ini ada sebuah tangki gitu, tangki. Di dalam tangki itu ada mikroba. Nah, mikroba itu kan punya sel kan, punya dinding sel. Kemudian kalian masukin di situ air bubble atau gelembung udara. Coba kalian bayangkan bagaimana transfer massanya dari air bubble. Anggaplah air bubble itu memiliki senyawa ya, ada senyawa kimia di dalamnya, kita anggap dia sebagai senyawa A. Nah, kemudian senyawa A ini kan harus berkontak dengan mikroba supaya bisa membentuk senyawa B. Kita ambil kasusnya seperti itu. Nah, gimana caranya supaya senyawa A dari air bubble itu bisa berkontak ke sel mikroba. Sementara ada banyak resistensinya. Nah, jadi kita tuh seperti membayangkan hal yang nggak bisa kita lihat dengan mata kita. Kita kan kalau ngelihat tangki itu air bubble kita masukin ya langsung aja berkontak dengan sel mikroba, tapi kan tidak seperti itu kasusnya. Kalau di perpindahan massa itu kita harus melihat membesarkan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita lihat dengan mata kita, dengan kita menghayalkan atau memodelkan fenomena itu. Nah, coba kalian bayangin dari gambar ini gambarnya udah jelas ya. Tadi Ilham juga ada menyebutkan ada 7 step, ada 7 kemungkinan resistensi, ya bukan 7 step sih, 7 kemungkinan resistensi yang ada di dalam proses ini. Coba dari gambar ini,
kalian sebutkan satu-satu ya. Dari sini ke sini, senyawaannya berpindah dari sini ke sini. Dari gambar ini udah jelas gitu. Coba kalian menyebutkan aja dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu. Coba deh, ada yang bisa nggak? Saya ingin coba, Bu, tapi koreksi jika saya salah. Ya, silakan. Baik, Bu. Kalau saya lihat dari gambar, sebelumnya saya bertanya, suara saya terdengar jelas, Kak, Bu? Jelas. Baik, soalnya di saya agak sedikit delay. Kalau yang saya lihat dari gambar ini, proses transfer massa, karena kita melihat kasusnya itu, kita mendistribusikan udara ke mikroba yang ada dalam reaktor, maka berdasarkan transfer massanya itu, pertama kita melihat dari gelembung udara terlebih dahulu, karena kita input atau kita masukkan gelembung udara. Kemudian gelembung udara akan melewati gas film yang ada di sekitar gelembung udara. Nah, kemudian karena gas ini diinput ke dalam fase cair, maka dia akan melewati yang namanya liquid film lagi. Jadi setelah melewati gas film yang ada di sekitaran udara, kemudian gas film itu, udara tersebut akan melewati yang namanya liquid film, karena dia dimasukkan ke dalam fase cair di dalam reaktor yang mengandung mikroba tersebut. Nah, setelah melewati liquid film, kemudian udara akan bergerak di antara celah antara udara dengan mikroba. Nah, kemudian udara akan bergerak menuju mikroba. Namun sebelumnya udara tersebut harus melewati liquid film di sekitar mikroba, di sekitar sel mikroba. Kemudian setelah itu udara yang telah melewati liquid film akan menembus dinding sel dari mikroba tersebut. Nah, di sini kemudian baru terjadi reaksi antara mikroba dengan udara yang kita masukkan ke dalam reaktor. Seperti itu yang bisa saya pahami, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ilham. Yang lain ada yang mau menjawab juga? Nggak ada. Saya ini aja ya, pemanasan gitu, karena kita baru masuk semester baru. Sebenarnya ini simpel banget, karena kita nggak ada hitung-hitungan, kita cuma melihat dari gambar gitu ya. Saya mau tahu, kalian bisa nggak ya menginterpretasikan gambar gitu, transfer massa dari suatu gambar. Karena transfer massa ini nanti kita akan pelajari lagi di fenomena transport. Dan kunci dari mass transfer itu adalah kita bisa menghayalkan atau membayangkan. Jadi kalau kalian dulu mempelajari ekstraksi soklat ya, pernah kan ya di praktikum kimia umum kan? Kalau nggak salah kalian praktikumnya itu masih praktikum offline di kampus, kalau nggak salah ya. Itu kan kalau misalnya ekstraksi soklat, itu kan kita mengekstraksi dari padatan ya. Misalnya kalian ada yang menggunakan kemiri, ada yang bunga mawar, dan macam-macam. Kemudian diekstrak menggunakan pelarut. Nah, itu kan sebenarnya tidak sesimpel cuman padatan ditambah cairan, kemudian mengeluarkan sesuatu. Itu kan ada transfer massanya. Nah, di transfer massa itu kita menghayalkan dan menggambarkan perpindahannya itu dari mana ke mana dulu gitu. Sama aja seperti kalian misalnya pergi ke kampus dari kos-kosan, itu kan pertama kalian harus keluar pintu kosan dulu, terus kalian melalui jalan ini, terus kalian berpindah lagi ke jalan ini, sampai kalian sampai di Jalan Sampelium ini kan, di Fakultas Teknik. Konsep transfer massa itu sesimpel itu sebenarnya. Yang tidak simpel itu adalah nanti perhitungannya. Jadi yang perlu dipahami dulu gimana menggambarkan ini tadi. Jadi yang dijelaskan oleh temannya tadi sudah cukup baik ya. Jadi dari gambar ini sebenarnya udah bisa terlihat. Di buku itu disebutkan ada beberapa resisten. Nah, resisten itu adalah hal yang harus dilewati oleh senyawa yang mengalami transfer massa. Jadi di sini tadi yang abu-abu ini adalah liquidnya. Jadi di dalam tank itu ada cairannya, kemudian kita masukin mikroba juga di dalam situ, baru kita masukkan air bubble-nya. Nah, sehingga di sini untuk bisa berkontak dan bereaksi, maka air bubble ini pertama dia harus melewati dulu yang namanya interface-nya. Setelah melewati bukan interface ya, dari gas film dulu ya, melewati gas film.
setelah melewati gas film, baru melewati interface-nya menuju ke liquid film. Liquid film itu yang ini. Nah, jadi ini lapisan tipis antara air bubble, antara gas dengan liquid. Karena di sini yang abu-abunya adalah liquidnya semuanya. Nah, setelah melewati liquid film, barulah senyawa yang ada di dalam air bubble ini akan, atau kita sebut aja di sini mungkin oksigen ya, konsepnya. Nah, oksigen ini setelah melalui liquid film, dia akan berada di dalam bak transport. Jadi ada di dalam liquid. Nah, di sini setelah liquid, kemudian ini kan sebenarnya kayak diperbesar gitu kan gambarnya. Sebenarnya kan ini berdekatan antara air bubble dan sel mikroba ini. Nah, dari liquid film barulah kemudian setelah melewati bak transportnya baru masuk ke dalam liquid film yang ada di area sel mikroba. Jadi di luarnya mikroba ini juga ada liquid filmnya kan, karena liquid itu kan ada di semua, di sekitar, memenuhi ruang di antara sel mikroba dan air bubble. Kemudian dari liquid film baru masuk ke mikrobanya. Nah, di dalam mikroba ini harus melewati lagi yang namanya dinding sel supaya bisa masuk ke dalam inti dari sel mikrobanya dan bisa terjadi reaksi fermentasi secara aerobik. Karena kalau aerobik itu kan berarti dia membutuhkan udara kan ya, membutuhkan oksigen. Kalau anaerobik, maka kita jangan sampai ada air bubble di dalamnya. Kalau kalian masukin air bubble, maka tidak akan terjadi reaksinya. Jadi ini adalah konsep fermentasi aerobik. Gitu. Jadi kalau dulu kita mendefinisikannya hanya menambahkan oksigen, kemudian akhirnya terjadi fermentasi, sebenarnya itu semua bisa kita perbesar gitu. Walaupun secara kita lihat secara kasat mata tuh nggak bisa dilihat, tapi sebenarnya itu yang terjadi itu bahwa air bubble atau oksigen ini dari air bubble ini harus melewati berbagai macam resisten supaya dia bisa sampai ke sel mikroba dan proses fermentasi itu bisa terjadi. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi di sini ada gambar, ini adalah skema fisiknya kan. Di sini yang biru ini liquidnya, biru apa hijau ya, pokoknya inilah, ini liquid. Kemudian ada gas bubble-nya masuk dari bawah. Ini gas bubble-nya masuk dari bawah. Kemudian di sini mungkin ada sparger ya. Nanti mungkin kalian belajar di desain alat ketika kalian mengambil perancangan alat proses atau perancangan pabrik kimia. Nah, di sini yang di dalam sini udah ada mikroba-mikrobanya dan nanti gasnya atau air bubble itu akan melewati liquid dan berkontak dengan sel mikroba. Ini adalah modelnya. Ini kalau mau lihat gambar jelasnya di slide sebelumnya tadi atau di level spill halaman 370 juga ada. Nah, kemudian kita harus membuat tadi profil kinetikanya sama seperti yang karbon ya. Jadi ini oksigen dengan kehadiran atau dengan adanya kontak dengan mikroba, sel mikroba, maka akan menghasilkan C2H5OH, produk fermentasi kan, atau CO2. Nah, di sini adalah profil konsentrasinya. Kita gambarkan lagi seperti yang sel karbon tadi. Jadi di sini ada sel mikrobanya, kemudian ini permukaannya kan, surface, kemudian di sini adalah badan fasa gas, yaitu air bubble-nya tadi. Kemudian di sini ada yang namanya, ini kayaknya kebalik ya gambarnya. Ini film gas, ini film liquid harusnya. Jadi di sini CAG, konsentrasi yang ada di dalam gas, kemudian ini adalah badan fasa liquidnya, kemudian ini konsentrasinya CAS, karena dia ada di surface dari microbial cell. Kemudian di sini ada 5-7 tahap kinetika, ada satu reaksinya yang mana yang terjadi di permukaan, di dalam, kalau konsepnya tadi sih dia ini ya, di dalam sel mikroba ya, berarti di situ ada satu reaksi ini ya normal seperti biasa, min RA sama dengan KCA, tergantung dari order reaksinya, dan ada 4-6 mass transfernya. Laju transfer masanya. Jadi kalau dalam penelitian itu kita bisa menganggap misalnya transfer massa dari dari gas ke film gas itu dianggap sama dengan 0 karena film gasnya dianggap sangat tipis atau dianggap konsentrasinya sama dan seterusnya. Itu biasanya bisa diambil asumsi-asumsi seperti itu tergantung pada proses reaksinya. Itu kalau kita melakukan penelitian di lab. Laju reaksi dalam sistem heterogen. Reaksi heterogen terjadi pada interface di antara dua fase.
Jadi ini contohnya reaction occurs over carbon surface. Jadi ini misalnya karbon. Ingat ya, ini kalau terjadi di permukaan itu untuk yang non-porous, jadi tidak berpori. Di sini ada mass transfer to surface, seperti yang tadi. Ini konsepnya CO2 menjadi karbon monoksida ya. Jadi reaksinya terjadi di permukaannya. Laju reaksi dalam sistem heterogen karena reaksi terjadi hanya pada interface dan tidak di seluruh volume reaktor seperti reaksi homogen, maka tidak mempunyai arti jika kecepatan dinyatakan dalam satuan volume. Jadi kalau ini reaktor, kalau dulu satu fase liquid kan itu reaksinya terjadi di semua tempat ini kan, di semua titik di dalam reaktor. Nah, kalau yang heterogen, ini misalnya padatan, kemudian ini ada liquid. Nah, itu kan reaksinya terjadinya di permukaan padatan kan, bukan di semua titiknya di sini. Kalau misalnya liquid yang di sini, apakah dia bereaksi? Waalaikumsalam, bentar ya. Ya. Sorry ya, ada mahasiswa ini mau penelitian. Jadi sampai sini, kemudian jadi reaksinya nggak ada di semua titik di dalam reaktor. Karena itu kita nggak bisa menggunakan reaksi yang min Ra sama dengan 1 per V DNA dt. Masih ingat kan kalian? Nah, nggak bisa pakai per unit volume karena reaksinya tidak terjadi di semua titik reaktornya. Oleh karena itu, laju reaksinya dinyatakan dalam mol per satuan waktu per satuan luas permukaan reaksi. Jadi di sini seper V-nya, ini kan min Ra min seper V DNA dt ya. Di sini diganti menjadi seper S. Ini menunjukkan luas permukaannya. Nah, min seper S dnCO2 dt itu tidak sama dengan dcCO dt. Jadi di sini adalah konsentrasi ya. Nah, kalau yang ini, yang unit volume itu sama kan dulunya karena kan min seper V DNA dt. M ini kan mol kan. Nah, mol per volume itu kan sama dengan konsentrasi kan. Makanya min seper V DNA dt itu sama dengan dCA dt. Tapi untuk kasus yang ini itu nggak sama karena di sini seper S, bukan seper volume. Jadi itu harus diingat. Apabila reaktor kontinu, maka laju reaksi adalah jumlah mol yang bereaksi pada interval yang singkat dibagi interval waktu dan S. Jadi intinya mol yang digunakan di sini adalah mol sejumlah mol yang bereaksi pada waktu tertentu yang sesuai dengan yang terjadi. Jadi kalau misalnya ini resident time-nya 1 menit. Nah, itu berapa mol yang bereaksi dalam waktu 1 menit, itu yang dimasukkan di sini. Seperti itu. Persamaan laju reaksi. Untuk mendapatkan persamaan laju reaksi umum atau kinetika reaksi overall, maka masing-masing tahap dinyatakan dalam satuan yang sama. Misalnya ada persatuan luas, volume, atau berat. Jadi mungkin saja juga dalam reaksi heterogen ini kita mengenal yang namanya ini ya, kalau reaksi homogen, maksudnya reaksi homogen, itu kan kita menggunakan seperti DNA dt. Nah, kalau yang heterogen, kalau misalnya dia katalisnya itu kita menghitung berdasarkan massa katalis yang ada di dalam reaktor, maka kita menggunakan persamaan seper W DNA dt. W ini adalah massa solid. Solidnya ini biasanya adalah katalis ya. Nah, bagaimana juga kalau kita meninjaunya dari luas permukaan. Misalnya kita tidak menggunakan data berat katalis, kita menggunakan data luas permukaan, maka kita menggunakan yang seper S DNA dt. Nanti akan lebih jelas kalau kita sudah masuk ke perhitungan reaktor ya, saat kita mendesain packed bed reaktor, fluidized reaktor, dan bubble, gitu, yang mana yang digunakan sesuai dengan kebutuhan reaktornya. Persamaan laju reaksinya, mol A bereaksi dibagi waktu, ini kalian sudah pelajari di TRK 1. Min Ra itu adalah laju reaksi, V itu adalah volume, kemudian ini sama, jika menggunakan berat katalis, maka kita tinggal mengganti V menjadi W, kemudian kalau menggunakan luas permukaan, maka tinggal diganti dengan S. Atau
atau, dan jangan lupa ya simbolnya, kalau misalnya kita menggunakan yang volume, unit volume, maka ini min RA. Kalau menggunakan katalis, maka ada tanda petiknya ini 1, kemudian kalau permukaan itu 2, untuk membedakan. Jadi kalau di jurnal-jurnal dia menuliskan misalnya min RA sama dengan, itu misalnya di sini dia sudah punya angkanya 0,5 KCA bla bla bla. Nah, itu berarti menunjukkan dia menggunakan unit luas permukaan untuk menghitung laju reaksinya. Ini persamaannya RA sama dengan W per V RA aksen. Jadi misalnya kalian dapat laju reaksi per unit volume, terus laju reaksi per unit berat, maksudnya kemudian kalian ingin mencari laju reaksi per unit volume, maka tinggal menggunakan persamaan ini. Ya, silakan Arizal. Kalau ke toilet nggak perlu izin, nggak apa-apa ya. Soalnya takutnya mengganggu konsentrasi yang lain. Kemudian RA pangkat 2 ini kalau mencari laju reaksi berdasarkan luas permukaan, terus yang diketahui itu adalah laju reaksi per unit volume, maka tinggal menggunakan persamaan ini. Tinggal dibolak-balik aja dari persamaan 5. Jika R overall-nya itu terjadi pada tahapan seri, jadi kalau misalnya reaksi yang ada di dalam reaktor itu ternyata bisa ditinjau dari unit volume, kan kalau misalnya ini ya tadi case-nya, case yang ini kan ada satu tahap reaksi juga kan, tidak semuanya transfer massa gitu, jadi tetap ada yang per unit volume juga. Maka di sini untuk menghitung overall-nya, dia bisa dianggap seri R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Tapi kalau tahapannya paralel, maka R overall-nya itu adalah R1 plus R2 plus R3. Seperti itu. Contoh 3, laju overall untuk reaksi orde 1. Ini kalian bisa lihat di example 17.3 di buku Levenskill. Jadi kasusnya itu adalah reaktan A di dalam fase cair berdifusi melalui film liquid menuju permukaan padat reaktan B yang menghasilkan produk R. Jadi ini A plus B menjadi R. Kemudian R-nya itu kembali ke badan fase cair. Buatlah persamaan kecepatan overall untuk sistem reaksi LS, liquid solid. Jadi ini contoh fenomena fisiknya ya. Ini ada reaktan B-nya padatan. Kemudian di sini ada liquid, reaktan A. Nah, reaktan A ini kemudian berkontak dengan B, menghasilkan R. Nah, R ini berdifusi kembali ke badan fase cair. Di sini itu cairannya. Bisa dibayangkan ya. Jadi di dalam reaksi heterogen itu selain bereaksi, juga ada konsep atau fenomena difusi yang terjadi. Kalian tahu difusi kan ya? Ada yang tahu difusi itu apa? Zulistia, coba difusi itu menurut kamu apa yang kamu tahu? Sudah pernah mendengar kata-kata difusi? Sebelumnya Zulistia. Difusi itu perpindahan, Pak Bu. Terus? Berpindah dari suatu zat dari konsentrasi yang tinggi ke rendah. Oke, terima kasih. Benar ya yang disebutkan Zulistia bahwa difusi itu adalah suatu terjadi perpindahan massa dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, pada kasus ini karena R-nya itu terbentuk di saat A dan B bereaksi di padatan B ya di permukaannya. Nah, kemudian itu R-nya itu kan berarti konsentrasinya lebih tinggi di padatan. Kemudian mengalami difusi berpindah ke yang konsentrasinya lebih rendah yaitu di liquid. Nah, ini adalah fenomena fisiknya dan ini adalah modelnya. Jadi di sini ada main body of liquid,
ada senyawa A kan yang ada di liquid itu berpindah menuju solid atau B, di sini B. Nah, di sini ada liquid filmnya. Jadi ada filmnya antara liquid dan padatan. Konsentrasi A pada liquid kita lambangkan dengan CaL. Kemudian liquid filmnya, kan ini walaupun film itu tipis banget ya, kalian tuh nggak bisa ngelihat dengan mata kalian. Tapi di sini kita harus gambarkan dalam modelnya itu dikasih jarak gitu. Kalau misalnya kita buat tipis sekali nanti bingung menentukannya. Nah, di sini kita anggap liquid film itu adalah sebesar delta X. Nah, kemudian kan di sini kenapa ini menurun gambarnya? Karena pastinya konsentrasi A di main body of liquid itu lebih besar daripada konsentrasi A yang sampai ke permukaan padatan. Karena kan di sini ada proses transfer massa ya. Ada transfer massa di sini dan di sini konsentrasinya pasti akan lebih rendah gitu karena dia harus melalui liquid film terlebih dahulu. Tetapi dengan berjalannya waktu lama-kelamaan konsentrasi A di liquid ini akan habis gitu karena dia semuanya udah bertransfer atau berpindah ke permukaan padatan dan bereaksi dengan senyawa B. Itu kalau misalnya tergantung dari konversinya. Kalau konversinya 100% ya mungkin aja di sini konsentrasi A-nya akan habis di main body of liquid-nya. Nah, kemudian di sini A dan B bereaksi, kemudian senyawa konsentrasi A yang ada di permukaan solid itu kita lambangkan dengan CaS. Jangan lupa ya, S ini adalah surface. Kemudian bereaksi membentuk senyawa R. Equilibrium concentration of A on surface, Ca2 sama dengan 0. Jadi pada titik keseimbangan, maka nilai konsentrasi A di permukaan itu sama dengan 0. Sehingga karena equilibrium itu kan, ini reaksinya berarti ini ya, irreversible gitu. Jadi tidak R-nya tuh nggak bisa terdekomposisi lagi menjadi A dan B. Sehingga pada titik keseimbangannya tuh Ca2-nya sama dengan 0 di surface atau di permukaannya. Nah, sekarang gimana kinetika reaksinya? Ini kalian bisa baca juga ya di buku Levenspiel. Nanti kalau misalnya kalian pengen belajar ulang gitu. Yang pertama adalah difusi. Flux difusi A ke permukaan. Karena di sini ada yang namanya transfer massa dari A, main body of liquid, ke permukaan padatan. Flux difusi ke permukaan, karena kita meninjau dari sisi permukaan atau surface, maka min RA-nya itu jangan lupa kan dikasih tanda petik 2. Maka min RA sama dengan min 1/s dNA dt. Nah, ini sama dengan min D per delta X CaL min CaS. D ini apa? D ini apa? D ini adalah koefisien diffusivitas. Ini soalnya hanya kita untuk mempelajari bagaimana menghitung overall rate-nya. Di soal itu tidak diketahui berapa D-nya gitu. Kalau diketahui baru kita bisa hitung nanti nilainya. Nah, di sini koefisien difusivitas D per delta X sama dengan CaL min CaS. Setelah itu, setelah transfer massa, kinetika transfer massa, kemudian ada juga kinetika reaksinya. Nah, reaksinya ini adalah reaksi ORB1 terhadap senyawa A. Maka di sini kita min RA itu sama dengan KCAS. K aksen dikali dengan CAS. Nah, kenapa di sini tetap menggunakan S? Karena karena di sini reaksinya itu kalau nggak salah ya di sini dia bilang bahwa tetap berdasarkan based on unit surface. Jadi kalau kalian baca di example 17.3, reaction is first order with respect to A, so based on unit surface, jadi tetap menggunakan unit surface, min RA pangkat pangkat aksen 2 itu sama dengan 1/s dNA dt sama dengan K aksen 2 dikali dengan CaS. Kemudian di sini RA1 sama dengan RA2. Nah, kenapa di sini RA1 sama dengan RA2? Karena di sini kita menganggap bahwa konsep proses terjadinya ini adalah secara seri. Kemudian dimasukkan nilai RA1 aksennya. Di sini K1 kali CaL min CaS. Nah, di situ kenapa K1 sama dengan CaL min CaS itu bisa kalian lihat di halaman 372.
from equation 1 dan equation 2 di sini kurang ya, di slide ini kurang, harusnya di sini sama dengan nih. L dikali CAL min CAS. Jadi nilai D per delta X itu sama dengan KL. Konstanta kinetika pada liquidnya. Jadi di sini kita anggap ini dituliskan KL. Makanya di sini jadinya K, ini bukan K1 ya, kalau di buku harusnya KL. KL dikali CAL min CAS sama dengan K aksen 2 kali CAS. Kemudian dari sini maka didapatkan CAS sama dengan KL. Ini K1 benar, saya cek dulu di bukunya ya. Ya ini KL seharusnya. Ini KL. Jadi CAS sama dengan KL dibagi dengan KL plus K aksen 2 kali CAL. Ini dari mana? Dari sini ya. Dari sini ke sini. Tinggal disusun ulang aja jadi CAS sama dengan. Nah kemudian nilai CAS yang ini dimasukkan ke persamaan yang ini. Ke persamaan 2. Jadi min RA 2 pangkat aksen 2 itu sama dengan K aksen yang ini dikali dengan, nah CAS-nya kalian substitusi dengan yang ini, jadinya dikali dengan KL dibagi KL plus K aksen 2 dikali dengan CAL. Nah, kemudian di sini sama dengan K aksen 2 dikali KL dibagi KL ditambah K aksen 2 CAL. Nah, itu sama dengan yang ini. RA1 2 aksen sama dengan RA2 aksen sama dengan RA aksen sama dengan min 1 per 1 plus min 1 per KL plus 1 per K2 aksen. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan ini ya. Kalau misalnya kita hitung jadinya 1 per KL tambah 1 per K2 aksen itu sama dengan 1 dibagi 1 per K aksen ditambah KL dibagi K aksen dikali KL kan sebenarnya. Nah ini sama dengan K aksen dikali KL per K aksen ditambah KL. Nah ini nilai ini sama dengan ini. K aksen kali KL per K aksen ditambah KL kan sama. Ini cuma ditulis dituliskan dalam 1 per 1 per KL plus 1 per K aksen. Nah ini semua kita tuliskan sebagai K overall dikali dengan CAL. CAL-nya dari mana? Dari yang ini ya. Dari sini tadi, ini CAL-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kenapa di sini reaksi orde 1 terhadap A-nya itu tetap dalam base unit surface? Karena di sini reaksinya tidak terjadi di keseluruhan volume reaktor, hanya terjadi di permukaan padatan. Oleh karena itu, RA untuk kinetika reaksinya itu juga tetap menggunakan S DNA DT. Terus kenapa tetap KCA gitu? Padahal kan tadi S DNA DT itu kan tidak sama dengan DCA DT ya. Nah itu oleh karena itulah nilai K di sini kita berikan juga tanda dia nilainya K2 aksen. Itu menunjukkan bahwa nilai konstanta kinetika yang ditinjau dari permukaan, bukan ditinjau dari unit volume. Kalau ditinjau dari unit volume kan jadinya dia KCA. Dan di sininya biasakan kita min RA sama dengan KCA, kemudian ininya jadinya min DCA DT sama dengan KCA. Nah di sini berarti kita harus tetap tuliskan min S DNA DT sama dengan K aksen 2 CA. Seperti itu ya.
Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ke slide berikutnya. Ini untuk reaksi, ya. Oke, kita lanjut ke reaksi orde 2. Nah, bedanya apa? Kalau reaksi orde 2 ya bedanya cuma di sini ya, di penentuan ini. Di sini kan kita awalnya KCA. Nah, kalau reaksi orde 2 berarti jadinya KCA kuadrat. Nanti kalian tinggal masukin tuh, jadinya di sini CAS-nya berarti di sini pangkat 2 kan, nilai yang ininya jadinya pangkat 2. Itu nanti hasilnya seperti ini. Kalian coba sendiri di rumah. Itu untuk reaksi overall-nya. Nah, ini cuman kalau konsepnya itu sama seperti yang di 17.3 ya. Kalau misalnya transfer difusinya ini cuma satu step. Kalau misalnya mikroba tadi ada 7 step, maka itu difusinya akan banyak gitu, nggak cuma satu. Kalau ini kan tadi cuma satu kan perpindahannya. Nah, kalau misalnya seperti ini jadi lebih banyak karena difusinya lebih dari satu gitu. Makanya kita nggak bisa ngambil persamaannya tuh tetap. Kalau yang di TRK 1 kan pasti min R sama dengan KCA, min R sama dengan KCA kuadrat, min R sama dengan KCA 1 min KCA 2, misalnya gitu. Nah, kalau di sini kita nggak bisa menghafalkan persamaan seperti itu. Kita harus melihat konsepnya secara umum. Harus digambarkan dulu modelnya, baru kita bisa turunkan persamaannya. Itu kalau kita melakukan penelitian ya. Tapi kalau di sini sih, di TRK nanti kita akan banyak fokus perhitungannya itu ketika masuk ke desain reaktornya. Yang ini yang penting tahu konsepnya, bahwa untuk kinetika reaksi heterogen itu persamaannya tidak saklek atau tidak bisa dihafalkan, tetapi kita harus melihat konsepnya. Ada berapa macam difusi yang terjadi, kemudian kita tentukan lagi gitu. Jadi kalau misalnya di sini difusinya dari gas ke liquid, maka di sini gas kepadatan gitu ya, maka di sini bukan CaL lagi, tapi jadinya CaG. Jadi tergantung ya. Terus misalnya dia dari gas ke liquid, berarti CaG min CaL. Jadi berubah-ubah tergantung dari fenomenanya, seperti itu. Next, nah ini yang terakhir, ini slide terakhir sebelum kita selesai pertemuannya. Sistem heterogen. Sistem heterogen tadi terdiri dari lebih dari satu fasa. Nah, karena lebih dari satu fasa, maka akan terjadi kontak. Nah, kontaknya itu apakah akan terus-menerus dalam satu arah? Enggak. Jadi ada beberapa pola kontak yang terjadi. Pertama adalah counter current. Kalian udah ngambil perpindahan panas atau belum ya mata kuliahnya? Baru semester ini, Bu. Baru semester ini. Di perpindahan panas itu kan juga ada yang namanya pola ya, ada counter current, nanti ada co-current, dan ada cross current. Sama aja nih, kayak kalian bayangkan aja ya, kalian tuh berada di jalanan, itu kan jalanannya nggak selalu satu arah. Ada yang dua arah, kemudian ada yang persimpangan, dan lain-lain. Nah, pola kontak sistem heterogen itu seperti itu juga, bisa kalian bayangkan aja. Contohnya tadi yang reaktor mikroba ya, reaktor mikroba. Karena dia ada air bubble-nya masuk dari bawah, gasnya kan. Sementara misalnya kita tambahkan zat lain gitu, ini misalnya mikroba, terus kita nambahin zat lain lagi nih, zat A. Nah, maka gas senyawa A dan B itu akan berkontak secara counter current, karena satunya ke bawah, satu lagi ke atas arahnya. Jadi counter current seperti itu. Ini ya bisa dilihat ya, counter current berkebalikan. Senyawa A dan B-nya berkebalikan. Kemudian kalau dia searah, maka itu disebut dengan co-current. Kemudian kalau dia seperti ini ya, memotong gitu pola kontaknya, maka itu kita sebut dengan cross current. Kemudian ada juga yang seperti ini. Jadi ada penyimpangan. Harusnya ini dia cross current, tapi terjadi penyimpangan. Kenapa bisa seperti ini kira-kira? Ada yang tahu nggak kenapa bisa sampai terjadi fenomena seperti ini? Anggaplah ini reaktor, kemudian kita masukkan senyawa A dan senyawa B yang dalam bentuk satunya gas, satunya liquid misalnya. Terus kenapa pola kontaknya itu seperti ini ya? Mungkin karena pengadukan kali ya, Bu? Oke, satu pengadukan. Yang lain ada lagi? Selain pengadukan, ada yang punya opini yang lain?
Nggak ada. Anu Bu, dia diumpankan tapi dia diputar-putar sentrifugal. Oke, kurang lebihan ya, hampir miripnya kayak pengadukan lah ya. Oke, sebenarnya pengadukan benar. Kemudian yang kedua, bisa terjadi juga karena alirannya itu turbulen. Kalian tahu kan apa bedanya aliran laminar dan turbulen? Ada yang ingat? Iya, Bu. Kalau turbulen, apa sih yang menjadi parameter perbedaan antara aliran laminar dan turbulen? Reynolds number-nya, Bu, kalau nggak salah. Ya, Reynolds number-nya ya. Jadi kalau misalnya alirannya laminar, itu mungkin nih terjadi seperti ini, alirannya counter current, co-current, cross current. Tapi kalau laju alir yang masuk, itu masuk dengan laju alir yang tinggi, dan juga liquidnya itu memiliki Reynolds, liquid atau gasnya itu memiliki Reynolds number yang besar, maka kan alirannya turbulen. Nah, untuk aliran turbulen itu, maka kita kemungkinan dia akan terjadi mix seperti yang ini. Seperti gambar yang di bawah ini ya. Nah, jadi reaktor itu ada yang namanya reaktor ideal dan reaktor non-ideal. Kemudian sebenarnya ya, di dalam reaktor itu kita bisa tracing apakah pola kontak yang ada di dalamnya itu dia ideal atau tidak. Kalau ideal itu biasanya terjadinya kayak di aliran-aliran laminar. Sementara reaktor non-ideal itu biasanya untuk aliran-aliran turbulen ya, sehingga di dalamnya itu pola kontaknya itu tidak perfect atau tidak sempurna seperti yang seharusnya. Jadi kayak ada penyimpangan gitu. Karena akibat adanya aliran turbulen tersebut. Aliran turbulen itu bisa terjadi karena Reynolds number-nya tadi, laju alirnya besar, kemudian sifat dari liquid atau gasnya, atau juga bisa terjadi karena adanya pengadukan. Kalau pengadukan itu makanya biasanya ditambahkan juga dengan baffle ya, untuk menghindari menghindari berkurangnya efisiensi dari kontak yang terjadi antara senyawa-senyawa yang ingin kita reaksikan. Jadi kalau misalnya di buku referensi itu sebenarnya juga ada tuh di bab 13 dan 14. Saya stop share dulu. Kalau kalian pengen baca-baca gitu ya, di sini sebenarnya ada yang namanya basic of non-ideal flow. Bisa kelihatan ya di kalian. Nah, ini bisa terjadi karena flow atau alirannya itu tidak ideal. Jadi tidak mungkin desain itu tidak selalu ideal ya, karena ada berbagai macam hal yang bisa mempengaruhi reaktor berjalan tidak seideal yang kita inginkan. Gitu. Seperti ini, adanya mixing seperti yang tadi disebutkan oleh temennya, juga bisa mengakibatkan non-ideal flow di dalam suatu reaktor. Ini sih nggak ada di silabus kita sih, cuman mungkin kalian bisa baca-baca kalau kalian penasaran. Bisa dilihat ya, kalau misalnya ini adalah properti dari berbagai jenis reaktor. Kurvanya, kemudian banyaklah di sini di chapter 11, 12, terus 13, itu untuk mengetahui. Biasanya kita menginjek suatu tracer agent untuk melihat bagaimana sih pola kontak yang ada di dalam reaktor tersebut, gitu, untuk mengetahui apakah konversi itu akan benar-benar tercapai sesuai yang kita inginkan, gitu. Kalau di TRK 1 kan kita belajar tuh kalau konversinya 90%, berarti butuh waktu berapa lama, space time-nya berapa lama, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kalau kalian bekerja di pabrik, tiba-tiba ternyata jenis liquid dan lain-lainnya itu membuat aliran itu menjadi non-ideal, maka biasanya bisa dicek gitu seperti apa sih pola aliran yang ada di dalam reaktor sehingga mengakibatkan konversinya itu tidak tercapai sesuai yang kita inginkan, dan apa hal yang bisa kita lakukan untuk untuk membuat pola kontaknya itu menjadi lebih stabil gitu, entah dengan memasang bubble dan baffle dan seterusnya, seperti itu. Mungkin itu ya untuk materi reaksi heterogen hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang, sebentar ya, saya buka dulu RPS-nya.
Kalian ada yang ngambil mata kuliah pilihan TOBK? Kayaknya nggak ada. Ada, Bu. Kenapa ya MKP-nya pada ngambilnya TOBK semua ya? Nanti besok PJ-nya siapa ya? Ada di kelas ini nggak PJ-nya? Saya belum cek soalnya yang dari itu, dari Prodi. Ada nama-namanya. PJ-nya nanti hubungin saya ya kalau misalnya ada yang dari angkatan 2019 ya, atau 2018. RPS. Nah ini, kelihatan ya, minggu depan, kan minggu 1 nih, pertemuan 1, kita belajar tentang reaksi heterogen. Reaksi 2, kita akan menjelaskan reaksi dengan katalis padat. Kalian baca chapter 18 ya, solid catalyst reaction. Coba kalian baca halaman 376 sampai baca halaman 376 sampai 385 ya. Nanti saya tanya-tanya di awal pertemuan minggu depan. Oke. Itu bukunya bahasa Inggris, bisa kalian translate dulu, kalian pelajari supaya minggu depan kita langsung nyambung gitu masuk mata kuliahnya ya. Chapter 18 sampai sebelum materi yang non poros katalis. Poros katalis 385 ya. Halaman 376 sampai 385 ya, dibaca dulu sebelum masuk ke kelas minggu depan. Ada pertanyaan sampai sini? Ibu, Ya. saya Wafi, Bu. Ya, silakan Wafi. Kenapa Wafi?